Kecil tapi mematikan itu belatung sih. Apa? Belatung Belatung. banyak banget Pernah belatung. digigit nggak? Menempel belatung sama ini entah Oh, bangki juga banyak. Kalian kan sudah besar. iya. Jangan memikirkan hal yang kecil lagi. Mm-mm. Lihatlah lingkungan sekitar kalian itu udah pada kotor. Mm-mm. Di ayolah ikut dalam apa sih namanya? Kebersihan. Pembersihan seperti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Fooders di rumah, welcome back to our YouTube channel Voice of Tomorrow bersama Bakat Muda Production. Tentunya masih bersama saya Laura Aditya yang akan menemani Fooders di rumah selama beberapa menit ke depan. Nah, bintang tamu kita kali ini tuh agak spesial ya, karena bintang tamu kita kali ini merupakan bintang tamu yang termuda, bisa dibilang yang termuda yang pernah kita undang. Dan mungkin Fooders di rumah udah tidak asing lagi ya dengan yang namanya Pandawara Group, di mana di sini juga kita sudah mendatangkan bintang tamu Pandawara Group, tapi yang versi Lomboknya. Tentu saja masih bersama saya Laura Aditya dan bintang tamu kita hari ini Ade Alvin, Iya, betul? Oke. Gimana kabarnya nih, Dek? alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Nah, mungkin Fooders di rumah ini tuh belum ada yang belum tahu mungkinnya tentang Bombardier Group, di mana Bombardier Group ini tuh lebih fokus kepada lingkungan ya, Lingkungan terkait dengan sekitar. kebersihan lingkungan, betul? Benar. Mungkin di Alpin bisa nih berbagi cerita sedikit apa sih sebenarnya Bombardier Group itu? Oke, jadi kita dari Bombar Group itu ada 5 orang. Terus kenapa itu ada Bombar Group? Karena kita awalnya terinspirasi dari yang disebut kakak itu Pandawara Group yang eh, bulan tahun apa nah? Tahun belakang dia pergi clean up di Labuan Haji. Jadi kita lihat-lihat, wah boleh nih buat diinspirasikan gitu. Jadi Alpian ngajak teman-teman buat ayo buat grup seperti ini biar terinspirasi buat masyarakat juga gitu. Jadi Pandawara Group tuh pernah datang ke Labuan Haji Iya, tahun kemarin jadinya ya? iya. Buat clean up gitu. Terus Alpin ini tuh inisiatif lah gitu buat Mm-mm. ngajak teman-temannya, ayo kita kayak Pandawara Buat Group, grup kayak buat grup Pandawara. kayak Pandawara Group. Terus awal-awal Alpin ngajak teman itu ada penolakan nggak atau teman-temannya itu langsung oh ya dah ayo kita bikin gitu. Eh, Awalnya kita ada 11 orang Mm-mm. kayak kita kayak tes gitu. Tes. Jadi Iya, rekrutmennya itu dites gitu. Ada tesnya. siapa yang rajin gitu sih kayak. Oh, Jadi kita clean up setiap hari. Kalau ada yang bosan gitu, dia mundur gitu, mundur. Alhasil kita dapat yang 5 ini. jadi di Bombar Group itu yang jadi tukang tesnya itu siapa? Ada Artinya, nggak? Alpi sendiri. Jadi Alpi ini pendirinya ya, bisa dibilang pendiri dari Bombar Group itu sendiri ya. Iya. Jadi itu selama berapa lama proses pengrekrutannya itu sehingga ditetapkan yang 5 ini sebagai personil dari Bombar Group. Nggak lama juga sih. Nggak lama, berapa lama tuh? Palingan sebulan. Sebulan. Jadi Alpin itu gimana sih caranya buat oh ya saya mantep nih sama yang 5 orang ini gitu, nggak mau nambah lagi gitu. Ya, udah terlanjur asik gitu sih, Kak. Jadi nyambung gitu ya sama Nyambung. 5 ini. Dulu awal-awal pembersihan itu di mana? Awal-awal pembersihan itu di belakang rumah. Rumah Alpin. Iya, jadi kita nggak bersihin sampah dulu. Kita kayak bersihin rumput-rumput Hmm, segala macem. Kita nggak mau pegang sampah dulu kayak gitu. tapi ini terkait sama izin orang tua, ada nggak sih larangan kayak ngapain sih kayak bersih-bersih gitu, mending fokus sekolah aja gitu, ada nggak kata-kata orang tua kayak begitu? Untuk awal sih emang gitu, Ada ya? nggak dikasih izin. Kayak buat apa sih buat kayak gini kayak orang gila gitu. Tapi lama-kelamaan kita diamin aja. Ya lama-lama dukung juga. Dukung ya. Nah ini kan awal-awalnya itu emang Alpin langsung terjun ke TikTok tuh sehingga banyak orang yang tahu. Langsung ke TikTok atau ke Facebook dulu mungkin? TikTok. TikTok langsung ya. TikTok kita upload ke TikTok tapi belum agak rame. Kita pindah ke IG.
Di situ kan banyak kayak Highlight Team, Inside Lombok. Kita di post dulu sama Inside Lombok. Itu awal kita rame. Oh, tapi ini apa sih yang menginspirasi Alpin nih buat kayak ya udah kita bikin konten kayak begini. Padahal kan kalau dipikir-pikir kan banyak tuh konten-konten yang nggak menyangkut sampah gitu kan. Kalau kita lihat nih anak-anak muda sekarang mungkin merasa jijik ya kalau berurusan dengan sampah dan semacamnya gitu. Kenapa Alpin malah milih buat itu gitu? Eh, yang pertama sih asik. Asik, Terus di mananya asiknya gitu? asik sih kita eh, angkut sampah, seneng-seneng main air gitu kan, asik. Tapi kan itu kan sampah gitu ya. Sampah iya. Airnya tuh kan udah Iya. terkontaminasi, pasti ada hewan-hewan juga. Juga saya pernah ngeliat videonya Alpin di TikTok itu yang bersihin kali nggak sih yang kayak kali gitu kan? Itu kan banyak banget sampah, terus ada air juga. Maksudnya pernah ada rasa takut nggak sih di teman-teman bombar ini? Yang di sungai. Iya, Ya kita udah clean up di situ sekitaran 4 kali. Yang pertama kalinya itu kayak wah, kata tim kita yang satu, wah masa kita clean up di sini serem juga ya gitu. Nggak apa-apa lah gitu kan. Jadi enjoy aja. jadi gimana nih cara Alpin buat meyakinin teman-teman Alpin buat ya udah ayo ini tuh suatu hal yang baik loh gitu. Pasti tentunya pernah ada penolakan nggak sih dari teman-temannya kayak nggak usah deh kita kayak di sini gitu. Pernah? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi Ya teman-teman kita main tutup poin aja. Suka, saling suka gitu. emang satu haluan ya, satu Haluan. pemikiran teman-temannya gitu. Nah, jadi udah berapa lama nih berkecimpung di dunia ini pembersihan ini? Berapa ya? Mau naik 7 bulan kan. Oh, udah lama ya, Udah lama 7 banget. bulan. Nah, udah berapa sungai? Ini kawasan buat pembersihannya tuh di mana aja? Sungai, terus pantai kita juga udah. Kita clean up besar-besaran gitu. Nah, itu kalau misalnya bersihin pantai itu emang yang berlima ini atau ada? Bukan, kita ada ajakan dari RT, kepala desanya, sama Oh, jadi kolaborasi gitu ya? ya, Ini lingkupnya itu masih di daerah Lotim aja, Lombok Timur atau udah ke mana-mana ya? yang paling jauh itu di Narmada. Di Narmada itu di pantai, itu di sungai. Bukan, kayak sungai. Sungai. Itu sih yang paling banyak sampahnya. Mm. Nah, ini kan Alpi dari Lotim kan Lombok Timur. Selama 7 bulan ini tuh gimana sih progres dari sampah-sampah yang ada di Lombok Timur itu? Apakah berkurang atau malah makin meningkat dengan adanya Bombar Group ini? Kalau dari berdasarkan tetap sama ya? Sama. Itu sebenarnya dari diri kita masing-masing sih, kesadaran kita masing-masing. Jadi kalau lanjut buang sampah ya mau gimana lagi? Kita kan cuma mau kasih hal yang positif. Kita kasih kesadaran gitu agar tidak buang sampah sembarangan. Tapi tergantung dari dia juga sih. Kalau untuk sekarang ini ada nggak proyek yang lagi dikerjain gitu atau ada kolaborasi sama pihak-pihak tertentu buat sekarang ini? Kita belum ke situ. Jadi kesibukannya sekarang masih di daerah Lotim gitu buat bersih-bersihnya. Sekarang lagi bersihin di mana? Yang mana? Di daerah Lotim. Belum nentuin enggak. Belum tentu. Oke, terus sebenarnya tujuan Alpin sendiri buat bikin Bombar Group itu apa sih? Tujuannya Tujuan utamanya? buat menginspirasi semua orang, apalagi anak-anak muda zaman sekarang gitu. Dengerin nih voters di rumah yang masih buang sampah sembarangan di sungai, apalagi di pantai itu kan kayak gak enak banget dipandang ya. Kalau di sungai kan bisa menyebabkan banjir juga kan gitu. Tapi nggak punya niatan buat nambah anggota lagi nggak? Nggak ada. Saya mau masuk soalnya ini. Kalau ini anggotanya perempuan laki-laki aja atau ada perempuan? Nah, dulu ada sih perempuan. Ada. Dulu tapi ya. Dulu. Kalau sekarang Nggak ada. kenapa tuh? Kenapa nggak ada? Soalnya katanya dia dibully dulu. Oh, jadi Soalnya dia cuma 2 orang perempuan. gimana tuh kronologinya kok bisa dibully? Coba bisa dong diceritain. Ya
Dia ikut pertama clean up itu di sungai kecil gitu. Kayak diliatin sama teman cewek-ceweknya kan. Wih, pangsos nih. Sok-sokan ikut sama laki gitu. Jadi alhasil dia keluar. Jadi keluar sendiri gitu ya, gara-gara Iya, dikira pansos gitu kan. Oh, gitu. Gimana sih caranya Alpi ini tuh untuk memudahkan Bombar sendiri nih dalam proses pembelian itu, gimana cara Alpi berkolaborasi sama misalnya pihak-pihak tertentu gitu. Gimana? Cara Alpi berkolaborasi, bekerja sama gitu sama pihak-pihak tertentu biar memudahkan gitu dalam proses pembersihan itu. Oh, kita konfirmasi ke pihak-pihak yang berwajib. Pernah nggak sih suatu ketika nih Alpi mau pembersihan di suatu tempat, misalnya di sungai. Terus Alpi nih minta izin nih ke pihak sananya, tapi ditolak. Pernah nggak sih? Nggak pernah. Nggak Malah pernah ya? senang dia. Oh ya, soalnya kan Makasih gitu. ada nggak sih kisah-kisah yang paling berkesan nih buat Alpi yang makin menumbuhkan kecintaan Alpi terhadap pembersihan lingkungan itu? Ada. Bisa dong diceritain? Pas kita clean up di Narmade. Kenapa tuh? Itu kan bulan puasa ya. Jadi kita berangkat jam 10, kita puasa, terus kita panas-panasan di sana, clean up gitu kan. Lapar gitu. Jadi kata teman, mau care aja nggak sih? Pak, gitu. Oke, tuh batalin ya Footers. Batalin. Itu sih yang paling Dibatalin apa nggak itu puasanya? enggak. Enggak ya. Itu sih yang paling wow. Selain itu ada nggak sih tantangan-tantangan yang Alpin hadapin nih selama proses pembersihan itu? Tantangan yang paling menurut Alpin wah susah nih gitu. Ada nggak? Pasti Apa ada. tuh? Kayak gimana? Tergantung dari banyak sampahnya. Misalkan sampahnya banyak, kita cuma berlima orang, terus sama bahan pengangkutnya gitu kan. Itu sih yang paling berat. Kalau kita bahas tentang alat-alat buat Alpi pembersihan itu kan pasti ada plastik gitu kan, ada alat-alat yang dibeli gitu kan pastinya. Nah itu sumber dananya dari mana? Sumber dana dari kita apa sih namanya? Sharing Bantuan gitu. sharing Open gitu. donasi. Enggak, Apa? sharing, uang sharing sama temen. Oh, dikumpulin gitu. Iya, Ngeluarin gitu. ngeluarin gitu. Itu ngeluarnya per bulan kah, per minggu atau per hari? Enggak sih, tergantung kita mau clean up kapan. Jadi kalau kita mau clean up-nya 2 hari ke depan, kita konfirmasi dulu. Besok kita mau clean up di sini-sini, kita mau ngumpulin uang buat beli trash bag, sarung tangan gitu kan. Gitu. Tapi ada sih yang donasi juga. Ngasih kita trash bag. Open donasi. Apin pernah open donasi nggak? Maksudnya buat Enggak pernah. Jadi donasi itu langsung masuk sendiri gitu. Biasanya dari mana donasi-donasi itu? Kebanyakan dari IG, Dari IG ya. Instagram. Nah, ini kan viral ya di TikTok. Pasti kalau TikTok tuh kan yang namanya TikTok kita tahu kan ada penghasilannya, komisinya gitu kan. Nah, sejauh Alpin berkecimpung di dunia per-TikTokan ini sudah berapa, kalau boleh tahu nih ya, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Berapa komisi yang udah Bombar dapetin gitu? Nah, kalau di TikTok sih kita belum dapat apa-apa. Belum ya? Iya. Soalnya gimana? Batas umurnya itu. Masih di bawah Iya. umur ya. Apalagi kalau kita bisa live ya, pasti udah dapat banyak berapa uang. Oh iya, betul. Tapi kan batasan umurnya. itu kan kalau nggak salah live itu kan tergantung ini jumlah followers ya nggak sih? Iya, Itu kan followers Alpi udah kan beribu-ribu itu. Tapi masih belum belum bisa. bisa. Karena umur itu ya. Jadi yang pegang nge-TikToknya Bombar itu Alpi sendiri adminnya. Alpi sendiri atau apa teman-temannya juga? Alpian sendiri. Alpi sendiri. Itu akun pribadi juga sama. Oh, pakai akun pribadi, cuma diganti username-nya aja. Oke, itu. Ini dalam kan namanya media sosial nih ya, tentunya nggak luput dari yang namanya haters. Itu pernah nggak sih Alpi nemuin haters yang mengganggu Alpi sehingga membuat Alpi tuh kayak nggak fokus nggak fokus belajar gitu di sekolah, ada nggak? Dari segi komentar, TikTok iya yang pasti ada. 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 Terus tanggapan Alpi itu kayak gimana? Ya biarin aja, kan kita
kayak kita anggap dia itu sampah yang belok kiri. Bodo amat ya. Bodo amat. Tapi bagus kok itu, kita bersikap bodo amat itu juga penting banget. Tapi orang tua juga nonton berarti kalau di TikTok itu. Nonton. Itu kan baca-baca komen. Sering nggak sih orang tua baca-baca komen terus kayak negur Alpi, nggak usah lagi deh bersih-bersih, mending fokus sekolah gitu. Nggak pernah sih. Kayak pernah, malah ngedukung. Malah dia lebih ngedukung. Biarin aja. Buat apa ini? Apa sih tantangan terbesar Alpi nih dalam proses clean up ini, pembersihan ini, tantangan terbesar yang Alpi sedang hadapi? Karena kan kalau dilihat-lihat Alpi ini kan masih sekolah, sekarang kelas 1 MA. 1 SMA kan, ada nggak tantangan tersendiri? Ya terhalang oleh yang pasti sekolah. Kita susah atur waktu. Biasanya kalau clean up itu sore hari kah atau gimana? Habis pulang sekolah kan kita sekolah pulang jam 1.40. Jadi kita jam 2 itu langsung clean up. Tapi nggak pernah ini nggak sih merasa kayak di titik Alpi capek sama semuanya gitu? Kalau dibilang gitu sih ada sih. Terus cara Alpin mengatasi itu gimana? Nggak ada. Cuma diem. Kayak jalanin aja nggak sih? Jalanin aja. Terus kalau dari teman-teman Alpin ini tuh ada nggak sih pernah mereka udah dah saya mau keluar gitu dari sini capek gitu? Ada nggak ya dari yang 5 ini deh? Nggak ada. Siapa sih anggotanya yang 5 ini? Nama? Ya boleh. Ini. Mungkin lagi nonton nih. Oke, namanya ini Wisnu, Rada, Rival, sama Wirawan. Oh, itu teman kelas semua? Teman kelas. Teman kelas di SMA? Iya. Tapi dari MTS juga. MTS ada? Tapi sekolah di mana sih kalau boleh tahu? Dekat sih rumah sekolahnya di Nurul Iman Dasa Makam. Oh, Nurul Iman. Saya hello dulu dong sama teman-teman. Nah, menurut Alpi sendiri nih, kenapa sih penting buat generasi muda saat ini buat ngejaga lingkungan? Seberapa penting sih? Seberapa penting ya? Sangat penting. Kenapa tuh? Kok bisa sangat penting? Di sisi lain kan sampah itu membawa penyakit. Jadi kita sedikit menyisihkan buat apa sih? Untuk membersihkan itulah terkurang dari banyak penyakit sampah. Tapi kan Alpi juga langsung kena sama sampahnya. Alpi nggak takut nanti misalnya terkena penyakit gitu? Takut atau enggak? Takut. Ini pernah nggak sih Alpi karena keseringan nih bergelut sama persampahan terus akhirnya Alpi sakit gitu? Pernah sakit kulit pernah. Sakit kulit? Ya kayak bintik-bintik gitu. Oh. Gitu gara-gara keseringan bergelut dengan sampah ya? Tapi nggak kapok, terus kalau misalnya kan udah kena penyakit ini nih, Alpi nggak kapok buat terjun lagi di dunia itu, di dunia persampahan itu? Lanjutin aja, nggak apa-apa. Walaupun lagi sakit gitu? Ya kalau lagi sakit sih kita off dulu. Kirain. Nanti tambah sakit. Nah terus ini kan sampah-sampahnya Alpi kumpulin, terus diapain? Kita buang ke TPA. Tapi nggak mau nyoba buat ke arahnya ada sampah plastik kayak botol gitu? Kita buat program gitu. Ada nggak sih? Belum. Tapi ada nggak sih keinginan? Ada mungkin ada footers yang nonton di rumah, nanti pengen kasih dana gitu buat Alpi buat lanjutin ke arah sana gitu. Jadi pengen gitu ya? Pengen sih. Nanti kalau kita ya terkumpul dana. Alpi ini nggak sih cari orang yang emang megang manajer gitu? Iya kayak manajer gitu. Karena kan kalau Alpi yang megang kan Alpi sekolah nih, belum mikirin sekolahnya, belum ini gitu. Kenapa nggak milih orang buat jadi manajer gitu? Ya dulu disuruh sama ini bapak saya. Bapak? Jadi bapak jadi manajernya gitu? Enggak, mami saya yang nyuruh. Dia bawah kayak apa sih? RT apa sih? Kepala desa.
kayak gitu. Dia juga suka kayak barang-barang plastik gitu, kerajinan gitulah. Oh iya. Kita disuruh mau nggak manajernya sama yang ini off dulu lah gitu. Kenapa nggak mau? Kita belum bisa sampai sana. Kita main kecil-kecilan dulu. Tapi kan udah besar, ini udah viral. Tapi pikiran kita masih kecil. Nah itu makanya kan gara-gara Alpi ini kan bisa dibilang pemikirannya kayak yang Alpi bilang tadi itu kan nanti kalau misalnya ada manajer kan bisa di handle sama dia gitu. Jadi Alpi kayak lebih ringan gitu pikirannya, bisa lebih fokus ke sekolahnya gitu. Teman-teman juga sih pada nggak setuju. Nggak Kita main setuju. berlima aja. Ya udah kita aja gitu ya. Tapi Alpi ini pernah Biar terganggu nggak? bebas. Apa? Pernah terganggu nggak sih sekolahnya gara-gara ini? Enggak, Nggak aman. pernah. Sekolah Aman. juga ngeduk. Sekolah ngedukung. Oke. Tapi emang nggak mau niat tambah ada apa anggota yang cewek deh, yang cewek Nggak Nggak mau, apalagi sekarang nama cewek. kan biar tambah, kalau ada ceweknya kan kayak ada daya tariknya gitu, daya tarik tersendiri itu nggak mau. Nah, gini, kalau kita nambahin cewek, Mm-mm. nanti followers kita turun dong. Kenapa kok bisa berpikiran kayak gitu? Malah mungkin kan ini orang-orang punya pandangan berbeda nih. Mungkin kalau misalnya ada ceweknya tuh lebih kayak orang-orang lebih respect gitu sama Alvin, malah tambah naik mungkin followersnya nanti kalau Jangankan ada cewek, kita aja masukin satu kemarin laki, langsung diserbu komentar. Kenapa tuh? Yuk, ada laki ya yang ikut, pasti pansos gitu. Oh, dikira pansos. Apalagi cewek. Cowok aja digituin. Tapi kenapa nggak mau bersikap bodo amat gitu? Kan lebih bodo amat. Ya, kalau saya bodo amat, Mm-mm. tapi dari dianya kan, nggak tahu kita. Oh, jadi kemarin sempat ada yang masuk, terus dibully gitu. Mm-mm. Ini bulinya di real life, di dunia nyata atau di Real life media juga sosial? ada, di komentar juga ada. Jadi tertekan ya si yang baru masuknya. Kalau yang kita mengatakan sih diri. bodo amat, aman-aman aja, tapi kita kasihan dari dianya. Tergantung dari dia, kalau mau keluar. Nah ini kan Alfi ini sama teman-teman kan udah terkenal nih di media sosial, di TikTok gitu kan. Gimana sih cara Alfi menyebarkan pesan-pesan bahwa menjaga lingkungan itu penting gitu. Dari konten-konten yang Alfi bikin tuh konsepnya dari mana? Konsepnya Bikin kontennya dari kita berlima. Yang lebih banyak berkontribusi siapa? nggak ada sih, kita Semuanya ya? sama semua. Pengen nggak sih Alfi bikin konten yang beda gitu dari yang Beda. sebelum-sebelumnya? Yang gimana? Beda. Kayak kan ini kan sampah ya, data sampah. Mungkin ada nambah-nambah sedikit gitu konsep-konsepnya. Biar nggak monoton. Atau emang pengen udah Pengen di sana terjun aja. ke titik sampah Satu aja. titik doang gitu di. Nanti kelah. Kalau misalnya kan namanya orang di TikTok itu kan ada fasenya kayak kita nih ya, ada fase di atas, fase di bawah gitu. Misalnya misalnya suatu saat nih si Bombarin itu udah nggak hits lagi nih, karena kan Alpi bilang tadi Alpi itu mau fokus di satu titik aja gitu kan. Nah, gimana cara Alfi sama teman-teman itu buat mempertahankan itu gitu? Atau kalau emang udah orang nggak tertarik, udah mau stop aja gitu sampai sana? Kita Nggak. lanjut. Lanjut, Ya, lanjut aja. lanjut gimana nih? Ya, palingan kuncinya lebih rajin lagi bikin konten. Biar orang-orang makin tertarik. Biar nggak bosan. Ya cara Alpin nih buat bikin penonton Alpin nggak bosan tuh gimana? Kita clean up sambil ini. Sambil apa? Sambil lucu-lucuan nih. Oh, gitu. sambil ngelawak Biar gitu ya? nggak bosan. Terus itu si yang tag videonya itu siapa? Itu namanya Rada. Itu member juga, anggota dari yang 5 itu. Oh, jadi cuma dia gitu yang fokus di sana. Kameramen. Gimana sih cara Alpin mengatur teman-teman Alpin gitu, misalnya kamu fokus di sini, kamu di sini gitu, gimana? Kalau untuk itu sih yang paling tepat itu Rada jadi kameramen. Kita yang Rada berempat kameramen. ikut. Tapi walaupun dia kameramen tetap nolong kok. Selain Rada yang kameramen, yang lain tuh kerjaannya apa aja? Yang tinggal 4 nih. Rada kan kameramen. Terus yang 4 nih? Sama itu, sama Dan juga.
Wira itu kameramen. Terus yang tiga Ya, bersih sampah. bersih sampah gitu ya. Alpi sendiri ada nggak job tambahan selain bersih gitu? Nggak ada. Kayak editornya siapa? Itu tuh Alfian. Alpi ya. Alpi sendiri gitu ya editornya. Selalu aja sih kalau ngedit. Misalkan sekarang clean up nih masih basah-basah sambil ngerokok sambil gini sambil ngedit gitu. Kayak selalu gitu ya. Selalu gitu. Satu hari tuh Alpi biasanya post berapa video? Kita postnya 1 kali seminggu, Oh, 1 kali seminggu. 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Pernah nggak sih Alpi ngerasa bosen sama kegiatan itu? Ih, bosen nih, males gitu. Ada sih. Gimana cara Alpi buat ngatasin itu? Kayak gini misalkan sekarang kayak bosen, malas, mager gitu kan. Tapi lihat komentar-komentar, mana nih video-videonya lagi off dong gitu. Jadi semangat. Langsung kita ajak lagi member. Yuklah kita clean up. Kalau misalnya member-membernya ini lagi yang bosan, gimana cara Alpi sebagai pemimpin buat ngebangun lagi semangat teman-temannya? Kalau itu sih kita pakai pelawak aja. Pelak kayak gimana? Bosan gila bomber. Enggak. Gini nggak apa ya, keluarin aja. Kayak gini. Bosan, saya bersih-bersih gitu kan. Oke, nggak dapat sih Danu, nanti uang endorsean gitu. Oke dah, dia bilang. Semangat lagi gitu ya, gara-gara uang endorsean. Nggak diseriusin sih tapi gitu. Tapi pelawak aja. ngomong-ngomong soal endorsean, berarti ada dong? Ada. Udah. Nah sejauh ini nih 7 bulan bergelut di dunia media gitu, udah apa-apa aja sih yang didapetin gitu? Endorse-nya mungkin atau apa gitu? Endorse. Banyak sih. Itu produknya brand lokal atau ada yang lokal aja ya? Kayak gimana tuh? Kayak awal kita dapat endorse itu kan belum tahu namanya endorse. Itu juga bulan puasa. Iya. Kita di DM sama si brandnya itu, mau nggak ini gitu, mau dikirimin ini sepatu gitu. Wih mau dong. Kita belum tahu kalau itu endorse, terus kita belum tahu itu dibayar. Pas sudah sampai barangnya, disuruh ini apa sih namanya, kayak promosiin itu. Kok mendadak banget. Nah, dari yang pertamanya Alpi dapat sama teman-teman nih berapa endorse yang Alpi dapat? Maksudnya berapa endorse? Uangnya gitu, uangnya. Bisa buat beli apa gitu, mungkin bisa buat beli rokok selama seminggu berturut-turut. Lumayan lah. Kita bisa sisin buat bahan-bahan sampah, buat sisin buat rokok, bensin gitu. Nah itu kan kalau dibilang Alpi kan awalnya belum paham tentang endorse segala macam gitu kan, itu Alpi nggak takut gitu nanti misalnya ditipu sama orang? Nggak, gitu. awalnya sih nggak ngerti, tapi sekarang udah oke. Gimana cara Alpin buat memilih nih, oh ini bener, ini nggak bener gitu? Misalnya ada akun, pernah nggak sih ada akun-akun yang mau nipu-nipu? Nggak ada. Aman semua. Sekarang lagi masih nerima endorse sampai sekarang? Masih. Apa endorse-nya? Itu sepatu. Itu dari kayak sabun muka gitu, parfum, sama baju, itu aja. Nah, konsep-konsep dari video-video, semua video kan ini kan saya lihat juga di TikToknya nggak cuma pembersihan ya, ada yang kayak style-style gitu kan di video TikToknya, bener nggak? Karena sempat scroll kemarin tuh, nah itu biasanya yang bikin konsep-konsep begitu tuh siapa? Kalau itu konsep videonya diatur sama Rada. Jadi Rada ini benar-benar yang fokus ke situ ya. Rada ini tuh satu kelas sama Alpi. Kayak gitu. Dari berbagai banyak kegiatan yang Alpi lakuin gitu, apa sih dampak terbesar yang Alpi sama teman-teman Bombar rasain gitu? Dampak terbesar ya pastinya pas lagi kekurangan dana. Kenapa itu? Kayak kan kita mau clean up tapi dana kita buat beli trash bag di mana ya gitu. Susah banget. Terus caranya keluar dari masalah itu gimana?
Ya kita benerin lagi clean up-nya, kita nabung juga uangnya. Kita sisihin uang sekolah gitu buat beli bahan. Itu orang tua tahu masalah-masalahnya gitu atau emang Nah, kalian tahu? orang tua sih pengen dukung dari perdanaan, tapi kita nggak mau. Kenapa nggak mau diterima? Kan Nggak sih, biar meringankan Alpi sama teman-temannya. nggak mau. Nah, dari uang saya kan, jadi kan ini kan masih dikasih uang sama orang tua, tapi kan sama aja itu kan ya kalau misalnya Ya maksudnya gitu. perdanaan yang lumayan gitu, Mm-mm. kita nggak terima. Berapa sih dana yang Alpi butuhin gitu? Satu kali clean up, satu kali Untuk satu pembersihan kali deh. clean up, Mm-mm. tergantung dari banyak sampahnya. Misalkan kan banyak sampah, kita butuh kali 6 trash bag, eh, sama ini sarung tangan, Mm-mm. sama yang paling terpenting itu harga mobil angkut sampahnya. Itu sih yang paling susah. Oh, jadi sewa mobil angkut sampah gitu. Jadi ini Alpi selama proses clean up itu ada nggak sih yang kayak ngeremehin gitu? Apa sih ini bocil-bocil gitu, sok-sokan Dari dari langsung masyarakat gitu, langsung ataupun dari media gitu. Kalau langsung ada nggak? kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya. Aman semua. Kalau dari media sosial, Media sosial pasti ada. komen yang paling nyelekit nih apa kalau di media sosial tuh? Capek banget sih dari orang. Alpi tipe orang yang suka balesin komen nggak sih? Atau cuma ya udah ngerit doang, baca aja gitu? Ya kalau komentarnya negatif kita bodo amat. Bodo amat. Mm-mm. Kalau komentar yang kayak disemangatin kita balas. Tapi boleh nggak sih ceritain apa sih kisah inspiratif yang Alpin pernah alamin gitu? Biar teman footers di rumah kan juga terinspirasi nih sama Alpin. Ya kan Alpin usianya masih terbilang cukup muda gitu kan. Alvin aja yang usia segini tuh peka banget terhadap lingkungan. Misalnya footers di rumah yang udah berusia enggak itu. Mungkin bisa di sharing-sharing kisah-kisah yang menakjubkan nih buat Alfi, kayak oh dari sini ternyata saya belajar bahwa begini-begini gitu. Bisa mungkin ceritain kita sama footers yang ada di rumah. Eh, Kalau itu sih bisa dibilang berubah hidup juga. Kayak gimana berubah Kayak hidup? dulunya kita yang suka buang sampah, jadi sekarang kita malu banget buang sampah. Mm-mm. Langsung masukin kantong gitu. Nanti takut dilihatin orang kayak gini. Bongkar buang sampah ternyata Iya sih ya gitu. betul. Trauma banget sama lebih enggak ke itu sama tergantung orang tua. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya kan salah keuangan gitu. Adalah kita penyisian dari Hasil. hasilnya gitu. Jadi bisa membantu orang tua gitu ya. Maksudnya enggak Jadi sekarang udah nggak minta lagi. masih sih Masih. Tapi ada lah gitu ya. adalah. Jadi dapat dari anu ini. Nah, tadi Alpin sebelum ini seminggu belakangan ini ada pernah ngebersihin nggak sih? Maksudnya pernah turun lagi. Terakhir turun kapan? Turun itu di mana ya? Di Labuan Haji. Di Labuan Haji. Itu di Bukan apa? di pantainya, Di kayak apa? di dalam kampung sungai. Sungai. Tapi sungainya bersih. Bersih. Bersih Terus banget. apa yang ini? Bersihin kak, dia bersih Bagian sungainya. sana kotor. Oh. Saking bersihnya kita kemarin juga kesana lagi buat mandi. Bersih banget kayak pemandian. Kan Alpi nih bersihin sungai nih misalkan. Udah bersih nih, itu sampai benar-benar bersih total dibersihinnya? Bersih total separuh. Paruh. Ya, kalau lokasinya agak rawan bagian sana, kita nggak bersihin dulu. Kita tunggunya esoknya kan sampahnya pasti ngalir. Kita main part 2 gitu. Alpin nih kalau misalnya lagi bersihin, misalnya di wilayah orang nih, walaupun masih lingkup Lombok Timur kan ada tempat wilayah orang yang Alpin bersihin gitu kan. Itu kalau misalnya dilihat sama masyarakat setempat itu, mereka ikut bantu nggak sih atau malahan kayak apa sih bocil yang main di sini gitu? Itu gimana?
ada sih yang ikut bantu. Kayak kebanyakan orang yang bilang kita lagi ngerjain tugas sekolah. Lagi ngapain deh? Lagi bersih-bersih gitu. Lagi tugas sekolah, bukan? Itu Alvin ngejelasin nggak sih kalau kita dari Bombard Group bla 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 gitu ke mereka biar nggak salah paham gitu. Malu. Jadi diam-diam aja gitu. Caranya udah bersihin gitu. Oh ya, sekarang kita juga Apa? terjun clean up di kayak perbukitan. Perbukitan. Baru-baru jadi project ini. Baru turun ke perbukitan. Kayak bukit di Sembalun. Oh, Kita udah ke clean up. sana. Itu udah berapa sana anak daerah, kondo gitu. Sama Itu tetap banyak sampah juga ya di sana. Tapi pernah nggak sih eh, berkorban buat pembersihan ini, maksudnya kayak lagi nggak punya uang ya udah kita minjam dulu gitu? Enggak. Jadi kita nggak ada mental yang minjem. Malu. Jadi kalau misalnya fokus buat pembersihan itu, Alvin tentunya kayak gimana caranya? Misalnya nih, Alvin, oh ya saya mau clean up pembersihan di sini gitu. Alvin gimana cara nentuin buat pembersihan itu? Nentuin lokasi maksudnya? Untuk lokasi kita posting gitu. Nah, maksudnya kan Alvin kan bersih-bersih nih. Terus akhirnya Alpi memutuskan buat oh ya kita clean up di daerah sini gitu. Alpi dapat informasi kalau di sana tuh banyak sampah itu dari siapa biasanya? Kebanyakan sih dari followers kita. Jadi direkomendasiin Iya. gitu ya? Kayak di DM gitu. Min, di sini lumayan nih sampahnya. Kalau mau sih datang ke sini. Oh, boleh tuh. Boleh kasih lokasinya. Alvin kalau selama terjun kayak di sungai-sungai itu pernah ketemu sama ini nggak sih hewan-hewan gitu? Pernah ada kejadian nggak? Teman-temannya deh, jangan Alvin, teman-temannya gitu juga. Teman-temannya. Di mana ya? Pernah tapi kan? Pernah. Apa itu kejadiannya? Di Narmada sama di Sungai Buwuh itu. Kenapa itu? Kalau di Sungai Buwuh itu biawak. Ketemu biawak. Itu digigit nggak? Enggak. Kayak baru datang kan, baru datang. Terus kita lihat dari atas kan, katanya jembatan. Kita lihat ke bawah. Kayak ikan, katanya teman-teman itu kan. Ikan nggak sih? Tunggu dulu kan. Pas makin naik, biawak. Kita lanjutin aja. Kayak sebatas kayak angin lewat gitu ya. Ya udah biawak mau main biarin gitu. Terus di mana lagi? Rumahnya. Sama di Narmada itu kecil tapi mematikan itu belatung sih. Apa? Belatung. Banyak banget. Pernah digigit nggak? Nempel belatung sama ini entah. Oh. Bangki juga banyak. Itu sih yang paling parah. Ini sampah yang paling menjijikkan buat Alpi sama teman-temannya itu apa? Bangkai. Bangkai ayam. Itu paling menjijikkan buat Alpi nih. Kalau teman-teman ada nggak sih rasa kayak jijik terus kapok gitu, nggak mau ngebersihin lagi? Kalau dia benar-benar takut, kita kasih pekerjaannya dari atas. Maksudnya nggak kita suruh dia turun. Di atas ngapain jadinya? Nonton? Kayak gini. Oh, jadi ambil sampah yang udah dikumpulin gitu. Ini kita berarti kan juga tahu perasaannya. Jadi Alpi ini yang ini multi talent gitu, maksudnya kayak semua dikerjain gitu ya, nggak mikir gitu. Maksudnya kayak ya udah kalau emang teman-temannya nggak mau biar saya aja gitu. Karena leaders kan, pemimpin harus memberikan contoh gitu. Alpin ini pernah nggak sih kalau jadi Alpin pas ngebersihin itu berapa kali di sungai itu? Maksudnya cukup sekali itu aja atau beberapa kali? Berkali-kali gitu? Palingan sehari juga bisa. Maksudnya kan ini udah nih bersihin 1 kali sehari misalnya. Next harinya atau hari selanjutnya, minggu selanjutnya bakalan kesana lagi buat meriksa nggak? Maksudnya buat ngeliat ada sampah lagi nggak gitu? Kita meriksa sih. Meriksa 1 minggu. 1 minggu. Itu berlaku buat semua tempat yang udah Alpin datengin. Masih aman nggak sih? Kalau sampahnya numpuk lagi,
gimana lagi kita bersihin. Kalau misalkan di daerah bukit kan, itu pasti kan biaya buat truk pengangkut sampah kan lebih mahal ya. Kalau itu sih emang disediain dari Oh, pihak base camp. oh jadi kalian tuh tempat. berkolaborasi gitu caranya. Emang kita yang mau. Nawarin diri gitu buat ngebersihin. Oke. Jadi ini pesan-pesan buat teman-teman, buat footers di rumah nih, supaya mereka tuh lebih peka terhadap kebersihan, menjaga lingkungan. Bisa dong kasih pesan-pesan. Kan sih sedikit ya. Enggak banyak juga nggak apa-apa. Apa ya? Misalnya lebih merhatiin lingkungan sekitar. Kasih tahu dampaknya, bahayanya gimana. Dampaknya sih banyak. Penyakitnya banyak. Jangan memikirkan cewek aja sih buat para muda. Betul ini Alfi udah punya cewek nggak sih? Enggak ada. Ada? Siapa dong? Siapa namanya itu? Siapa dong? Siapa tuh nonton ini? Siapa? Bisa siapa dong? Halo. Ceweknya. Siapa namanya ceweknya? Siapa? Ceweknya Alvin. Adalah itu, tapi udah say hello nih biar nggak ngambek nih. Yuk, lanjutin pesan-pesannya tadi buat footers di rumah. Apa ya tadi? Pesan-pesan kan ngeblank gara-gara ceweknya jadi ngeblank jadinya. Pesan-pesan buat generasi muda gitu, biar lebih memerhatikan lingkungan lagi gitu. Kalian kan sudah besar. Iya. Jangan memikirkan hal yang kecil lagi. Lihatlah lingkungan sekitar kalian itu udah pada kotor. Ayolah ikut dalam apa sih namanya? Pembersihan seperti kita. Jangan memikirkan hal luar aja. Hal diri sendiri pribadi. Lihat dampak yang ada dampaknya buat orang lain juga ya. Karena emang kebersihan lingkungan tuh sangat penting banget sih. Kalau udah lingkungan kita kotor, maka pikiran kita juga ikut kotor jadinya nanti itu. Jadi bisa dibilang di Lombok Timur nih udah bersih ya? Enggak lah. Enggak. Belum lah. Belum. Di mana nih yang belum terjamah di Lombok Timur? Belum kita jelajahi. Belum. Udah seberapa persen dari Lombok Timur yang udah, kan udah 7 bulan nih. Udah seberapa persen sih dari wilayah Lombok Timur yang udah Alpi sama teman-teman bersihin? Apa sih? Nggak tahu, banyak banget. Banyak banget. Nah, Alpi emang buat teman-teman yang mungkin ada yang lagi nggak ada kerjaan gitu, biar bisa masuk sama Alpin gitu. Gimana sih caranya? Teman-teman training lah gitu ya, kita training dulu dah istilah, jangan langsung masuk ke grupnya gitu. Mungkin buat teman-teman yang pengen ikut berpartisipasi sama Bombar Group, itu mungkin gimana caranya, bisa dikasih tahu footers di rumah. Ikut-ikut pembersihan gitu, masa mau ditolak itu? Kalau kayak gitu sih kita nyebarinnya dari story G. Kayak, ayo guys ikut gabung dalam clean up hari ini di tempat ini bla 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 gitu. Datangnya jam segini, trash bag segala macam udah disediain. Ayo ikut gabung. Jadi tinggal pantengin aja ya anunya, apa namanya, IG-nya, TikTok-nya gitu. Nah, yang TikTok yang paling banyak followers atau like-nya itu yang mana? Yang pas bagian mananya? Yang di Bu itu. Paling banyak viewersnya yang di Bu, Sungai Bu itu. Yang ada biawak tadi. Oh, jadi biawaknya juga disorot nih di sana? Enggak. Siapa yang bikin itu jadi naik anunya, viewersnya? Ada. Tiba-tiba naik sampai tembus 36,2 juta viewersnya. Tapi pernah nyangka nggak sih kalau sampai di titik ini gitu? Udah tenar, udah viral gitu. Pernah nyangka sebelumnya nggak sih? Awalnya sih, wih, artis nih kita. Dulu, kata temen sih, wih, terkenal gitu. Lebay banget gitu. Jadi Alpi ini biasa aja ya? Biasa aja sih, tapi awalnya emang senang banget.
Jadi makin banyak penggemar gak sih di sekolah kayak, ayo minta foto ini ada Bombar Group, minta foto gitu. Enggak. Enggak, masa nggak ada sih di sekolahnya? Nggak, beneran nggak ada. Atau Sebelum emang ada Bombar aja kita udah akrab banget sama orang sekolah. udah terkenal ya sebelum ada Bombar. Ditambah Bombar lebih terkenal lagi ya. Kita orangnya pelawak banget kita yang berlima ini. Oh, iya sih kalau mau Asik banget. pelawak itu pasti mudah disendayin gitu. Nih, kasih dong pesan-pesan buat teman-temannya nih yang tadi yang berempat itu. Biar lebih semangat lagi buat clean up-nya, biar nggak malas-malas lagi. Ayo. Ya. Nih buat lo yang berempat ya, jangan malas-malas lagi. Nanti kalau ada endorse gue kasih uang. Buat tadinya dong, buat ceweknya. Ayo. Apa? Buat ceweknya. Apa ya? Kasih semangat, dukungan biar nggak berpindah ke lain hati. Karena kan Alpi ini kan dunianya tuh kayak pembersihan gitu. Mungkin ada ceweknya dia gimana perasaannya, yakinin dong. Ayo. Apa ya? Ayo. Jangan malu-malu. Lagi nonton nih ceweknya. Enggak. Terakhir nih buat footers di rumah, kasih mereka motivasi gitu biar mereka tuh lebih peka terhadap lingkungan. Apa ya? Apa Ya? Mungkin bisa dikasih akibat-akibat dari kita menghiraukan sampah itu. Itu banyak sekali. Bisa kasih Ya, pencerahan nih biar mereka peka lagi terhadap kebersihan. Nih misalkan sekarang kalau kalian emang benar-benar nggak peka terhadap lingkungan, itu dampaknya banyak banget. Ya kayak kondisi alam, kayak banjir, segala macem. Penyakit juga ya. Penyakit juga yang pertama. Jadi buat footers di rumah lebih peka lagi sama yang namanya kebersihan. Karena ini kita bisa ambil contoh ya, Alpi yang baru kelas 1 SMA aja udah mau gitu turun ke selokan, turun ke pantai buat ngebersihin lingkungan gitu. Lalu kenapa nggak kita yang lebih dewasa gitu yang harusnya memberi contoh kepada mereka biar bisa lebih peka lagi terhadap lingkungan. Terima kasih Alpi udah berkesempatan buat mampir di podcast kita. Yo. Next time mungkin kita bakalan ngundang yang versi lengkapnya nih teman-teman Alpi gitu. Say hello dong. Halo.